Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Asidiki dengan NIM 5012005 dari kelas 5A. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya mengerti dari materi yang pertama sampai materi yang keempat mengenai ekonomi, matematika, dan keuangan. Baik, jadi masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai pengantar dari ekonomi matematika atau matematika ekonomi dan keuangan. Jadi pada dasarnya matematika ini senantiasa selalu digunakan dalam setiap kegiatan ekonomi, karena pada dasarnya dalam menganalisis setiap hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi itu haruslah menggunakan perhitungan-perhitungan matematika, karena diharapkan dengan perhitungan matematika ini perihal-perihal yang terdapat dalam analisis ekonomi tersebut akan didapat dengan lebih akurat lagi. Jadi dapat dikatakan bahwasannya matematika ini dikatakan sebagai model of transport atau suatu model yang dapat memberikan kepastian terhadap ekonomi sehingga dapat menjadi data yang akurat. Itulah kenapa antara matematika dan ekonomi maupun keuangan itu saling berhubungan satu sama lain atau tidak bisa terlepas sebenarnya. Lalu untuk yang kedua, yakni mengenai konsep dasar ekonomi dan bisnis. Konsep dasar ekonomi dan bisnis. Nah, dalam konsep dasar ekonomi dan bisnis ini kita membahas mengenai kerangka analisis. Bahwasannya dalam menganalisis sebagaimana pertemuan pertama dijelaskan pada materi yang pertama tadi, bahwasannya matematika ini digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis atau menggunakan model matematika dalam menganalisis setiap hal-hal yang berasal dari ekonomi atau dalam mengimplementasikannya ke dunia ekonomi, maka dianalisis salah satunya dengan menggunakan model matematika. Nah, dengan kata lain, pada dasarnya antara ekonomi dan matematika ini sangat terkait. Nah, dan untuk menganalisis hal tersebut, maka ekonomi dan matematika itu juga erat kaitannya dengan statistika. Jadi kita menggunakan matematika untuk melakukan analisis terhadap data-data pada ekonomi, lalu kita kelola dengan statistika, dan kemudian jadilah mereka ekonometrika atau ekonomi matematika yang sesuai dengan penerapannya pada dunia nyata di dalam dunia perekonomian yang sebenarnya, atau hasilnya tersebut akan dapat menjadi acuan dalam pengimplementasiannya di dunia ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya ialah tentang karakteristik dan model ekonominya. Nah, jadi pada dasarnya karakteristik dan model ekonomi matematika keuangan ini itu tidak terlepas dari perumpamaan dalam bentuk presentase atau perkiraan dalam bentuk presentase yang dibuat dalam bentuk angka-angka. Nah, yang dibuat dalam bentuk angka-angka inilah yang nanti akan dikelola menggunakan statistika dengan model matematika. Nah, dan nanti hasilnya diharapkan dapat diimplementasikan dalam dunia ekonomi. Selanjutnya ialah tentang materi ketiga adalah konsep fungsi dan persamaan linear serta bagaimana pengaplikasiannya dalam dunia ekonomi. Jadi pada dasarnya persamaan linear ini merupakan sebuah persamaan di mana terdapat dua hal yang saling berhubungan atau berkorelasi.
Nah, jadi setiap hal yang berkorelasi dalam dunia ekonomi ataupun setiap hal yang punya korelasi atau berhubungan satu sama lain, inilah yang biasanya disebut sebagai persamaan linear. Nah, persamaan linear inilah yang kemudian berfungsi untuk mengukur dua hal yang saling berhubungan ini tadi. Nah, adapun dalam fungsi linear ini dalam penerapannya dalam dunia ekonomi itu terdapat pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga tentunya terdapat pada keseimbangan pasar. Di mana pada dasarnya untuk fungsi permintaan sendiri itu punya kurva yang sifatnya negatif karena mereka saling berlawanan. Dengan kata lain, apabila apabila harga suatu barang di pasar itu naik, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Atau apabila harganya menurun, maka permintaannya akan semakin tinggi. Dengan kata lain, ada bentuk yang berlawanan sehingga dikatakan bahwasannya kurva pada fungsi permintaan ini adalah arahnya negatif. Nah, selanjutnya adalah pada fungsi penawaran. Berbeda dengan fungsi permintaan tadi, pada fungsi penawaran kurvanya itu satu arah atau sifatnya positif. Karena apabila harga itu semakin naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin naik. Sementara apabila harganya menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Nah, selanjutnya ialah mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini tadi pada dasarnya dapat terjadi apabila terdapat persamaan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan itu sama, alias jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau dengan kata lain dalam konsep model ekonominya itu QD sama dengan QS. Nah, selanjutnya ialah materi keempat adalah mengenai lanjutan dari materi ketiga tadi, atau konsep dasar dan persamaan linear dan penerapan dalam ekonomi part kedua, di mana di sini itu membahas tentang fungsi berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Di sini membahas tentang fungsi pembiayaan, fungsi pajak, pengaruh pajak dan subsidi, serta fungsi penerimaan dan laba. Di mana pada fungsi pembiayaan ini itu terdapat fungsi pembiayaan ini tadi disebut sebagai cost. Jadi dalam fungsi pembiayaan itu terdapat dua hal, di mana ada fixed cost atau biaya tetap, di mana biaya tetap ini disebut juga sebagai biaya yang konstan, di mana jumlah barang itu tidak mempengaruhi jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi apabila barang bertambah, jumlah biaya yang dikeluarkan akan tetap. Nah, selanjutnya ialah selain fixed cost ada variable cost. Variable cost ini adalah lawan dari fixed cost, di mana variable cost ini akan membuat harga apabila kuantitas barang itu semakin meningkat, maka biaya yang dikeluarkan juga meningkat. Nah, selanjutnya ada fungsi permintaan atau revenue. Nah, fungsi permintaan atau revenue ini fungsi penerimaan atau revenue ini adalah menghitung seberapa jumlah laba yang diterima. Jadi kurvanya juga menaik. Jadi apabila kuantitas barang itu semakin meningkat, maka jumlah penerimaannya juga akan meningkat. Nah, yang terakhir adalah pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi pada dasarnya keseimbangan pasar tadi dijelaskan, keseimbangan pasar merupakan fungsinya adalah QD sama dengan QS, sementara pajak ini dilambangkan dengan T dan subsidi ini dilambangkan dengan S. Dengan kata lain, pajak mempengaruhi fungsi permintaan. Kalau tidak salah, fungsi permintaan pada keseimbangan pasar. Sementara subsidi sebaliknya. Jadi itulah yang dapat saya pahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.